Apa yang terjadi ketika seorang seniman, seorang pelukis mengalami benturan di dalam diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance, kita meneruskan mata kuliah estetika. Kali ini temanya adalah benturan estetis di dalam diri seorang seniman, diri seorang pelukis maupun seniman-seniman lain. Nah, ini adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang ada di buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Baik, rekan-rekan, langsung saja saya sudah menyiapkan materinya. Estetika benturan estetis di dalam diri. Saya ambil dari buku ini ya, yang kemarin sudah kita pakai. Dan kalau teman-teman mau mencari bukunya yang versi digital, ada di Google Playbook. Karena buku ini cetakan ketiga baru saja habis kemarin ya. Jadi teman-teman kalau membutuhkan bisa mencari di Google Playbook. Nah, ini biar teman-teman bisa men-scan-nya. Nah, saya buat begini. Teman-teman bisa men-scan buku ini, atau ini yang saya pindah sementara. Gini, nanti silakan teman-teman boleh men-scan ataupun klik link yang ada di deskripsi. Nah, nanti kalau teman-teman menggunakan buku digital, itu akan ketemunya begini. Ini akan lebih bagus ya ketika diakses lewat telepon genggam, lewat handphone ya. Teman-teman bisa melihat bukunya, ada daftar isinya, terus beberapa karya saya gunakan ya. Nanti silahkan, kali ini kita akan mempelajari yang ada di bab ini ya, bab tentang pengembangan pengembangan model estesis ya, di bab 5. Kemarin kita sudah sampai ke benturan estetis. Nah, sekarang benturan estetis dalam diri ya. Kalau teman-teman mau melihat sebelumnya dari apa itu estetika, definisi estetika, bisa mencari di playlist di Painting Explorer, judulnya Estetika playlistnya. Baik, ini yang akan kita pelajari rekan-rekan. Monggo yang sudah membawa bukunya bisa dibuka halaman 66. Ini skemanya ya. Kita lihat dulu skemanya bagaimana benturan yang ada di dalam diri seorang seniman ya, seorang kreator. Ini kita besarkan. Nah, intinya begini. Ini ada subjek estetis ya, seorang seniman, seorang kreator. Ketika akan membuat objek estetis, berarti membuat karya seni, ternyata dia memiliki dua nilai, dua hal yang menjadi parameter dia dalam berkarya, itu ternyata berbeda ya. Di dalam diri sendiri itu mengalami kegundahan, kegoncangan, atau paling tidak galau gitu ya. Galau karena mengalami dua nilai yang berbeda ya. Pertama berpikir tentang A ya, pertama dia memiliki nilai estetis tentang A, lalu kemudian dia berubah atau di dalam dirinya muncul nilai estetis di dalam B. Maka ini ada benturan ya. Saya gambarkan dengan simbol seperti ini. Yang ini berarti estesisnya atau hubungan antara subjek, objek, dan nilainya itu seperti ini. Nah, bagaimana ketika ini terjadi? Nanti saya akan memberikan contoh-contohnya ya, contoh-contoh karyanya dan juga keterangannya. Maka ada kemungkinan ketika dia mengalami benturan antara nilai estetis A dan B, itu dia bisa tetap memilih nilai yang lama. Udah, karena ada dua
aku gitu ya, sang seniman itu memilih nilai estetis yang A gitu, atau dia memilih yang B. Jadi ada benturan AB, dia putuskan untuk memilih B. Namun dia memungkinkan juga tidak memilih A, tidak memilih B, tetapi memilih C. Ini biasanya sintesisnya atau gabungan dari A dan B, atau sesuatu yang berbeda dengan dari A dan B. Nah, sekarang kita akan melihat keterangannya dan contoh-contohnya. Benturan estetis dalam diri. Benturan estetis juga dapat terjadi di dalam diri subjek, maksudnya seniman ya, subjek estetis, kreator dalam hal ini. Dalam keadaan seperti itu, pada dirinya terdapat dua atau lebih nilai estetis yang saling bertentangan. Saat itu, sang subjek akan berada dalam kebimbangan estetis. Dan kebimbangan ini akan sirna ketika ia menemukan untuk mengambil salah satu darinya, ya, A atau B, mengambil salah satu darinya atau memadukan keduanya, jadi C. Jika ia menggunakan nilai estetis A dan B, maka kemungkinan untuk keluar dari kebimbangan adalah dengan memilih nilai estetis A atau B, atau memadukan keduanya menjadi C, ya gitu ya. Tadi gambar skemanya seperti tadi. Bahkan mungkin ia akan meninggalkan semuanya gitu ya, tidak milih A, tidak milih B, tidak milih C, milih yang lain atau tidak berkarya. Gitu. Baik, kemunculan nilai estetis baru yang diakibatkan oleh pertemuan dua nilai estetis yang berbeda ini mirip dengan konsep akulturasi. Istilah yang muncul sejak tahun 1936 di kalangan antropolog Amerika itu berarti perubahan kebudayaan karena terdapat hubungan antara dua kebudayaan yang keduanya saling memberi dan menerima. A. Shorter dalam Toward a Theology of Inculturation menyebutkan sebagai the encounter between two cultures. Jadi pertemuan antara dua kebudayaan. Di Inggris dikenal dengan nama culture contact, ya, kontak kebudayaan. Jadi hal itu juga bisa terjadi di dalam suatu masyarakat, ya. Kalau yang kita bahas kan tadi individu, ya, perseorangan. Nah, coba kita lihat contoh yang terjadi. Contoh benturan nilai estetis dalam diri terdapat pada kasus pelukis M. Pramono Irianto. Pria kelahiran 1962 ini awalnya dikenal sebagai pelukis Islami. Lukisannya yang berjudul Tole Ingin Membaca, ya, ini karyanya, biar tahu dulu. Yang ini ya, Tole Ingin Membaca, lukisan Tole Ingin Membaca karya M. Pramono Irianto sebelum benturan estetis dalam diri, bernuansa Islam, ya, dalam tanda petik, ya. Mengapa ya, nanti ada keterangannya. Tole Ingin Membaca yang Islami. Lukisan yang berjudul Tole Ingin Membaca yang berupa gambar anak kecil melihat kaligrafi ayat pertama surat Al-Alaq sembari membawa Al-Quran dan berkalung sarung, dijadikan sebagai contoh karya Islami oleh Amir Hamzah dalam penelitian Islam dalam seni rupa modern Indonesia, studi ketokohan Sadali Piros. Jadi Pak Amir ini membuat penelitian, ya, ini saat dia membuat tesisnya, ya. Dan Pramono juga mengakui pengidentifikasian dirinya sebagai pelukis bertema anak-anak yang bernuansa Islam pada awal karirnya. Ya, jadi Pramono yang memang mengakui, ya, bahwa dia pelukis Islami, ya, pada periode itu. Nah, meskipun demikian, Islami atau tidaknya karya Pramono pada periode ini masih perlu diperdebatkan, ya, karena bagaimanapun terjadi juga kan polemik atau diskursus kontroversi apakah seperti ini Islami atau tidak, gitu kan, karena nilai karya seni Islam adalah karya seni yang dalam pembuatannya mempertimbangkan nilai-nilai Islamnya. Tetapi kita tidak akan terlalu jauh dulu di sini, karena ini adalah memberikan contoh aja, ya, benturan estetis di dalam diri. Lalu semenjak menempuh studi Magister Penciptaan Seni di program Pascasarjana Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta, ia menggunakan parameter
kebebasan atau liberal ya. Jadi Pramono ini pertama menggunakan nilai Islami, lalu dia ketika kuliah S2 gitu itu memakai kebebasan atau liberalisme ya, nilai-nilainya bukan nilai Islami lagi tapi nilai liberalisme. Seniman yang pernah mengikuti pameran Festival Istiqlal Kaligrafi Islami Nasional dan Seni Budaya Islami itu kini mengamini pendapat bahwa manusia adalah pengada bebas yang berproses menciptakan dirinya ya. Jadi ini kan landasan dari nilai-nilai liberal kan. Berbeda dengan Islam kan. Kalau Islam itu dia manusia ya, itu setiap perbuatannya mesti di bawah nilai-nilai Al-Quran maupun hadis ya, karena semua aktivitas kehidupan akan dipertanggungjawabkan di Yaumul Hisab. Nah, Pramono berubah pemikirannya. Dan manusia memiliki kebebasan untuk menentukan keberadaannya. Ini menurut Pramono yang kedua ya, setelah yang pertama Islami tadi, kemudian ke nilai-nilai liberal. Ia juga berpendapat bahwa tabu atau porno ya, ini hanyalah bentuk pikiran yang terkontaminasi budaya. Nah ini kan berbeda ya, karena kalau di dalam Islam porno itu ya menampakkan aurat yang gitu. Hasilnya gini, Pramono tidak segan melukis wanita dengan pose sensual atau melukis wanita telanjang, misalnya dalam lukisan Gadis Pisang. Nah, ini lukisannya berubah ini. Lukisan yang dulunya bernuansa Islami seperti ini ya, menjadi bernuansa liberal. Lukisan Gadis Pisang karya M. Pramono Irianto setelah benturan estetis dalam diri ini bernuansa liberal ya. Yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini ya. Berarti ada A, ada B, dia menilai yang B ya, memilih pendapat yang baru. Nah, contoh lain berbeda ini. Berbeda dengan Pramono yang memilih nilai estetis liberal, Amir Hamzah yang tadi meneliti, sekarang dia kan melukis sendiri ya, dia kan juga pelukis ya, dosen ISI Yogyakarta. Amir Hamzah memilih nilai estetis Islam ketika terjadi benturan dalam diri. Dosen seni lukis di Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta itu awalnya tidak sungkan melukis figur manusia. Ya. Ini gambarnya saya tunjukkan dulu. Ini karya dia yang pertama ya. Nah ini, ini agak menceng ya. Nah ini karya dia yang pertama ya. Pertama dia berkarya seperti ini. Mana tadi? Ini ya. Lalu bahkan ia juga pernah menggambar wanita telanjang ya. Jadi kebalikannya, ini awalnya Pak Amir Hamzah ini pernah melukis figur manusia, bahkan figur manusia telanjang ya. Kebalikan ini dengan Pramono. Akan tetapi setelah pria kelahiran Padang Sidempuan 27 April 1970 ini mempelajari hukum Islam tentang larangan melukis makhluk hidup, lebih tepatnya ini makhluk bernyawa, maka ia tidak lagi melukis figur manusia. Di antara banyak hadis tentang pelarangan tersebut, salah satu yang dibaca Amir adalah hadis riwayat Imam Muslim tentang seorang pelukis yang meminta fatwa kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, akan aku beritakan apa yang ku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua tukang gambar di neraka, dan dijadikan baginya setiap gambar itu, setiap gambar satu jiwa ya, setiap yang digambar satu jiwa yang menyiksanya di jahanam. Jadi ketika ada seseorang melukis figur makhluk bernyawa, maka di akhirat kelak ya, melukis atau mematung gitu akan dimintai pertanggungjawaban, akan dibuatlah atau dia diminta. Ada beberapa hadis ya sebenarnya, ini ada beberapa hadis yang ini adalah apa yang dilukis, apa yang dipatungkan itu nanti akan hidup, akan memiliki ruh, dan kemudian menyiksanya ya di neraka jahanam. Ada lagi nanti yang pelukis atau pematung itu dimintai pertanggungjawaban untuk memasukkan ruh
di dalamnya, yang pasti tidak bisa kan, manusia tidak mungkin untuk bisa seperti itu ya. Meskipun kalau kita menilik kajian tentang hadis-hadis tentang taswir gitu ya, hadis tentang melukis makhluk bernyawa itu biasanya disebut tentang taswir, itu banyak ikhtilafnya, banyak khilafiyah ya, perbedaan pendapat. Banyak sekali ya, saya pernah mengkaji tentang hal ini, ada yang membolehkan begini, tidak membolehkan begitu, begini asalkan begitu, banyak ya. Ini kalau dibahas akan menjadi pembahasan yang berbeda ya. Ini kita lihat saja sebagai contoh untuk benturan nilai estetisnya. Ibnu Abbas juga menyatakan, jika kamu mesti mengerjakan juga, maka buatlah gambar pohon dan hal-hal yang tidak bernyawa. Maka Amir Hamzah menghindari penggambaran figur makhluk hidup dan melukis abstrak. Ya. Lalu dia melukis abstrak maupun alam benda. Nah ini karya dia, ini awalnya seperti ini, kemudian lukisannya begini ya. Lukisan Amir Hamzah tahun 2008 dibuat setelah benturan estetis dalam diri, abstrak tanpa figur manusia. Nah ini berarti dia berbeda kan, tadi nilai estetis benturan apa yang terjadi pada Pramono dengan yang terjadi pada Amir Hamzah itu berbeda. Nah, adapun contoh benturan dalam diri antara dua nilai estetis berbeda yang kemudian menghasilkan nilai baru ya. Tadi kan ada nilai A, nilai B, dia dipilih salah satu ya, bisa memilih A atau memilih B kan. Nah, ini sekarang kita lihat contoh yang ketika itu terpadukan. Adapun contoh benturan dalam diri antara dua nilai estetis berbeda yang kemudian menghasilkan nilai baru terdapat dalam wayang kulit. Benturan pada seni tradisional ini tidak sekedar terletak pada seorang individu, tetapi ada di dalam individu yang terangkum dalam satu kesatuan historis dan sosiologis ya. Jadi ini kita melihat dalam satu kebudayaan ya, dalam satu perjalanan peradaban. Bukan satu orang, kalau tadi kan orang per orang ya, seniman individu per individu ya, ada Amir Hamzah, ada Pramono. Nah kalau ini lebih ke arah perjalanan kreasi seniman di dalam historis sosiologis ya. Dia dalam perjalanan waktu dan juga ini sifatnya adalah sosial. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai masalah benturan nilai estetis dalam diri masyarakatnya. Jadi kalau tadi dalam diri individu, sekarang dalam diri masyarakat. Ini kan berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin kan kreator dengan spektator. Nah ini kreator, tetap dia kreator dan kreator ya, yang ada di dalam diri sang kreator. Nah contoh Pramono dan Amir Hamzah adalah kreator dalam konteks individu. Kalau ini sekarang dalam konteks sosial. Yaitu masyarakat Jawa ya, yang contohnya sekarang kita ambil masyarakat Jawa. Cerita Ramayana dan Mahabharata yang diangkat dalam cerita wayang mengindikasikan bahwa wayang menggunakan nilai estetis yang berasal dari Hindu. Secara historis, wayang telah berkembang di Nusantara ketika kerajaan Hindu berkuasa. Pertunjukannya tercatat di dalam prasasti tahun 907 yang dibuat oleh Raja Balitung dari Kerajaan Mataram kuno. Menurut G.A.J. Hazeu, dengan mempertimbangkan peristilahan teknis, wayang telah dikenal di Jawa pada tahun 784. Raja Balitung adalah pemrakarsa pembangunan Candi Prambanan yang memuat berbagai macam relief dengan cerita Ramayana. Selanjutnya, ketika Islam masuk ke Nusantara, ajarannya mempengaruhi visual wayang. Pada tahun 1930-an, Kanjeng Pangeran Aryo Kusumodilogo dalam Sastra Mirudo membahas wayang pada periode Majapahit akhir di tahun 1433. Wayang dan gamelan dalam buku fikih hukum Islam, ini tulisan lama ya, tulisan yang dibuat tahun 1433, adalah haram. Ini menurut Pangeran Aryo Kusumodilogo ya, ini diskursus tentang ini ya, diskusi tentang ini memang ya sejak awal, karena bahkan karena ada hadis-hadis Nabi kan jelas
melandasi diskusi ini. Para wali saling membantu mencipta wayang agar menghilangkan wujud manusia, ya, menghilangkan wujud gambar dalam pengertian manusia atau makhluk hidup. Ini tulisan masih dalam tulisannya Pangeran Arya, ya. Wajah wayang yang dibuat miring, tangan dibuat panjang menyatu. Dalam upaya lain untuk menghindari penggambaran makhluk hidup, leher wayang versi Islam, ya, diberi garis, ya, di lehernya sebagai tanda bahwa wayang tersebut telah disembelih atau bukan bentuk makhluk hidup lagi, ya. Jadi digambarkan wayang itu sudah ada nanti kita lihat, ya. Nah, di sini ini ada guratan-guratan, ya, ini menandakan dia sudah disembelih, ya, sudah mati. Ini cara seniman saat itu, ya, untuk menghindari persoalan taswir. Bahwa wayang tersebut telah disembelih atau bukan bentuk makhluk hidup lagi. Namun demikian, kendati wayang digunakan Wali Songo sebagai alat penyebaran agama Islam dan sampai sekarang kadang juga disisipi dakwah Islam, sejauh wayang tetap membawakan nilai-nilai Mahabharata atau Ramayana dari Hindu, maka tidak dapat dikatakan sebagai objek estetis yang sepenuhnya berdasarkan nilai estetis Islam. Dengan kata lain, artefak tersebut tidak Islami. Dengan demikian, wayang merupakan bentuk akulturasi atau melahirkan nilai estetis baru. Nah, ini contohnya, ya, relief Ramayana di Candi Hindu Prambanan, Rama sedang memanah, ya. Ini seni Hindu. Nah, wayang kulit Rama dengan goresan pada leher yang menandakan telah disembelih, menghindari penggambaran makhluk hidup. Ini seni akulturatif, ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke skema, ya, skema yang ada, maka benturan estetis itu kalau ada nilai A dan B, seniman itu bisa memilih yang A, memilih yang B, atau menjadi yang C, gitu, ya. Maksudnya bisa itu kemungkinannya, ya, kemungkinannya. Nah, adapun kita akan membahas tentang mana yang tepat, itu insya Allah saya sedang proses, ya, menulis buku terkait dengan hal itu, ya. Tapi di dalam buku ini kita masih melihat petanya ketika benturan estetis itu terjadi di dalam diri seorang seniman atau suatu komunal seniman, gitu. Itu apa yang terjadi. Itu materi kita malam ini, rekan-rekan Painting Explorer. Dan coba kita lanjutkan materi estetika pada kesempatan mendatang. Terima kasih di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.